Saudara sekalian, 10 hukum, seperti saya pernah katakan, adalah bagian yang paling suci dari Alkitab. Kenapa? Sebab kata-katanya datang dari langit, datang dari suara Allah sendiri. Dan ditulis di dalam 10, di dalam 2 tablet batu, dan menurut Alkitab diukir, ditulis oleh jari Allah sendiri. Dan saya memandang bahwa seluruh Alkitab itu adalah uraian ke 10 hukum, ya. Contoh bukti kalau kita menurut bagaimana, kalau kita melanggar bagaimana. Jadi seluruh Alkitab berisi uraian tentang 10 hukum. Itu sebabnya Yesus katakan, ya, ketika dia ditanya hukum mana yang paling penting, dia bilang, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah 2 prinsip inti dari 10 hukum, bukan? Hukum ke-1 sampai ke-4 adalah petunjuk bagaimana mengasihi Allah. Dan hukum ke-5 sampai ke hukum ke-10 adalah petunjuk bagaimana mengasihi sesama manusia. Nah, sebelum kita mengasihi sesama manusia, kita menghormati dulu orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu ayah dan ibu. Mari kita belajar apa yang Alkitab katakan tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, saudara sekalian, hukum kelima yang diucapkan oleh suara Allah sendiri dicantumkan di dalam Keluaran 20 ayat 12. Kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara sekalian, ada 3 kata penting yang saya mau terangkan, mau bahas pada kesempatan ini. Kata pertama adalah apa artinya menghormati? Bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan hormat? Yang kedua, kita akan belajar kata ayahmu dan ibumu. Siapa itu mereka yang disebut ayah ibu, ya? Kemudian kita akan belajar kata ketiga, mengapa Tuhan menyuruh kita hormati ayah ibumu, dari kata supaya. Jadi kata supaya itu memberikan tujuan. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menghormati ayah ibu kita? Mari kita belajar 3 perkara ini. Yaitu pertama, kita akan belajar siapa yang dimaksud dengan ayahmu dan ibumu. Apakah hanya yang melahirkan kita atau siapa yang dimaksudkan di Alkitab? Yang kedua, bagaimana yang disebut cara yang tepat menghormati ayah ibu kita? Dan yang ketiga, mengapa? Tujuannya apa diberikan perintah ini? Baik, mari kita belajar bagian yang pertama. Siapa yang dimaksud dengan orang tua, ya? Pertama, tentu saja orang tua adalah yang melahirkanmu, ya. Kata kesimpulan ini bisa kita ambil dari Amsal 23 ayat 25. Dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau, ya. Jadi ayah ibu yang melahirkan engkau, yang menyumbangkan gen kepadamu, itulah yang disebut orang tua. Dan ini adalah definisi yang paling jelas. Kita tidak itu sudah jelas bagi kita. Tetapi saudara sekalian, kita coba cari makna yang lain di dalam Alkitab. Yang kedua, siapa yang dimaksud orang tua? Yang mendidikmu, ya. Jadi bukan hanya yang melahirkan kita, yang mengajarkan jalan hidup kepada kita. Mari kita ambil pelajaran ini, kesimpulan ini dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi siapa yang dimaksud orang tua? Yang mendidik kamu, yang ngasih tahu ini boleh, ini tidak boleh. Yang mengarahkan kamu untuk mengambil jurusan ini, mengambil jurusan itu. Yang mendidik kamu mempunyai suatu keterampilan, keahlian, bisa memilih jalan kehidupan. Mungkin mereka adalah wali kita. Mungkin dia adalah orang tua angkat kita. Mungkin juga dia adalah guru kita yang memberitahu jalan kehidupan kepada kita, yang memberi semangat dorongan kepada kita. Mungkin mereka juga adalah pengkhotbah dari Alkitab yang memberitahukan kebenaran yang kita sama sekali tidak tahu. Jadi
Siapa yang disebut orang tua menurut Alkitab? Yang mendidikmu. Yang ketiga, siapa yang disebut orang tua menurut Alkitab? Yaitu mertua, ya, orang tua pasanganmu. Kejadian 2 ayat 24, prinsip tentang suami istri dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menurut Alkitab, suami dan istri itu menjadi satu kesatuan, satu pikiran, satu daging, satu kekayaan. Ya, kalau orang bercerai tentu saja kekayaan itu harus dibagi dua. Kenapa? Pengertian di mata negara itu adalah satu kesatuan. Kalau begitu, Alkitab juga menganut paham, mengajarkan paham bahwa orang tuamu juga adalah orang tuaku. Jadi orang tua pasangan kita, mertua kita dengan kata lain, itu juga disebut orang tua, ya. Ada orang yang pikir orang tua saya adalah orang tua saya, itu orang tua istri saya. Sehingga kadang-kadang mereka saling sembunyi-sembunyi untuk memberikan ya bantuan uang misalnya kepada mertua. Saudara sekalian, sebagai orang yang percaya kepada 10 hukum Tuhan, janganlah ada yang saling sembunyi untuk memberikan bantuan kepada orang tua. Sebab orang tua pasangan kita adalah orang tua kita juga menurut definisi Alkitab. Jadi saudara sekalian, ya, dan yang ketiga, siapa yang disebut orang tua menurut definisi Alkitab, yaitu orang yang sudah tua, ya. Imamat 19 ayat 32 kasih ayat yang menarik. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi orang ubanan, orang yang sudah tua, sudah renta, sudah ada umurnya banyak, hormat sama mereka, ya. Jadi inilah definisi yang ketiga, ya. Yang keempat maksud saya. Oke, jadi kita ambil kesimpulan, kita mau belajar siapa yang dimaksud orang tua yang harus dihormati di dalam hukum kelima. Yang pertama, tentu saja yang melahirkan kita. Yang gennya ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, jangan lupa juga wali kita, orang yang mendidik kita, yang membesarkan kita, orang tua angkat mungkin, guru, pendidik, ya, pendeta, pengkhotbah. Dan yang ketiga, mertua kita. Dan yang keempat, orang yang sudah tua. Hormatilah mereka. Sekarang kita mau belajar bagaimana cara menghormati mereka. Alkitab bilang, hormatilah mereka. Kita mau tahu hormat ini bagaimana? Apakah tunduk? Apakah bagaimana? Mari kita belajar dari Alkitab, ya. Yang pertama, kita ambil ayat Imamat 19 ayat 3 dikatakan, setiap orang di antara kamu haruslah, apa kata yang digunakan? Menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Wah, ini ayat menarik sekali, sebab hari sabat itu hukum di sebelah kiri, menghormati orang Tuhan, dan hormatilah ayah ibumu di sebelah kanan, itu adalah petunjuk bagaimana mengasihi sesama manusia. Dan di ayat ini, kedua prinsip ini ditaruh bersama-sama, ya. Dan di dalam ayat ini dikatakan, sikap apa yang disebut hormat. Yang pertama, kata yang digunakan adalah segan, ya. Segan. Apa artinya segan? Segan artinya hormat, artinya sungkan, artinya tidak sembarangan. Respect. Respect. Saya lihat ada beberapa orang, ya, kalau sama orang tua di luar rumah, dia sopan. Ngomongnya sopan, sama bos sopan, segan. Tapi sama ibu bapaknya di rumah, suka ngomongnya, kalau bahasa Sunda bilang nyengor, ya. Suka nadanya nggak enak. Misalnya ibunya kasih nasihat, ya udah tahu ibu, jangan cerewet aja. Satu kali saya di gereja, saya pernah ibunya kasih nasihat supaya, kamu nak, kamu jangan makan permen di gereja. Ibunya mau coba ambil permennya, anaknya tangkis tangan ibunya dan dia pukul mamanya.
Aduh, saya waktu lihat ini hati saya sangat terenyuh. Kok nggak ada segannya ini anak sama ibunya. Jadi, apa yang disebut hormat? Hormat itu segan, jangan sembarangan. Apakah tanganmu? Nggak boleh sembarangan. Apakah nada suaramu? Tidak boleh sembarangan. Itulah hormat. Ya. Yang kedua, mari kita buka ayat ini. Amsal 28 ayat 7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap atau orang jahat mempermalukan ayahnya, ya. Jadi anak yang baik memberi nama baik kepada orang tua. Anak yang kurang ajar bikin ayahnya malu, mamanya malu. Jadi apa artinya menghormati orang tua? Alkitab mengajarkan prinsip yang kedua. Jaga nama baik mereka, jangan mempermalukan mereka. Jadi saudara sekalian, bagaimana cara menghormati orang tua? Jaga nama baik mereka, ya. Jangan bikin mereka malu, kasih mereka harga diri di mata orang-orang lain. Nah, saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ya. Satu kali kami kirim 2 anak kami ke Amerika untuk sekolah, dan suatu hari kami mengunjungi kampus anak-anak kami untuk menengok mereka. Dan waktu saya berkunjung ke sana, anak saya bilang sama saya, "Oh, Mom, Dad, ada dosen kami mau ya mengundang Mami dan Daddy untuk makan malam. Boleh nggak?" Katanya mau kenalan. Saya bilang, "Wow, kejutan. Kenapa? Oh, mau undang kami, orang jauh, belum kenal?" Dia bilang, "Iya, mereka ingin tahu Mami dan Daddy." Oke, tentu saja dengan suka hati. Jadi kami makan ke rumahnya, dan kami ngobrol, dan mereka banyak bertanya ini dan itu. Barulah kami tahu kenapa mereka mau undang kami makan. Sebab mereka bilang, ini anak-anak dari Indonesia ini, kenapa mereka penurut sekali. Semua peraturan mereka ikuti dengan sesungguh hati. Waktu mereka kerja di kampus, mereka kerja sungguh-sungguh. Jadi mereka memberi kesan yang baik kepada dosen ini, sehingga dosen ini mengundang kami untuk makan malam, dan dia memang bilang sama anak-anak, "Kami ingin tahu orang tuamu seperti apa, bagaimana cara mereka mendidik kamu." Dan waktu saya pulang, ya, kami diberikan sebuah postcard. Dia memberikan sebuah postcard kepada istri saya, dan inilah postcardnya yang kami simpan sampai sekarang. Mungkin kami akan simpan seumur hidup kami. Dia bilang apa? Dia bilang, "Oh dear Yuni," nama istri saya, "thank you for sharing your sons with us." Ya, terima kasih sudah kirim anakmu ke sini. Mereka selalu menjadi contoh bagi anak-anak kami, juga anak-anak lain di kampus, ya. Dan ini kata yang bikin kami terharu, jikalau kami punya anak laki-laki, ya kebetulan mereka anak yang perempuan, kami mau mereka seperti anakmu. Semoga Tuhan memberkati keluargamu. Dan kartu inilah yang kami baca di pesawat terbang waktu mau pulang ke Indonesia. Waktu istri saya buka, dia baca dan dia nangis. Saya pikir, kenapa istri saya nangis? Dia bilang, "Nih baca." Waktu saya baca, saya juga nangis. Kami sebagai orang asing bangga bahwa anak kami memberi nama baik kepada kami. Jadi, teman-teman orang muda, mungkin kalian belum bisa kasih uang sama orang tua, kasih nama baik, belajar yang baik, jaga nama ayah ibumu. Itu adalah cara menghormati ayah ibumu yang baik. Berikutnya, saudara sekalian, kita akan mengambil pelajaran bagaimana cara menghormati orang tua kita. Efesus 6 ayat 1 dikatakan ditulis oleh Paulus, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, yang arti ketiga, cara menghormati orang tua adalah caranya, kata Alkitab, turut perintah mereka, tunduk kepada semua kemauan mereka.
Nah, di dalam ayat ini ada kata yang kedua yang penting, yaitu di dalam Tuhan. Nah, ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau perintah orang tua kita salah? Kalau perintah orang tua kita salah, ayat inilah penolong kita. Dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan mempunyai dua arti. Artinya, di dalam teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus waktu hidup di dunia, dia juga disalahpahami oleh orang tuanya. Dia juga dianggap remeh oleh saudara-saudaranya yang di dunia ini. Tetapi Yesus selalu bertindak sopan kepada mereka. Jadi, anak-anak muda, orang-orang yang masih punya orang tua, jikalau Anda berbeda pendapat dengan orang tua, hormatilah mereka di dalam Tuhan. Kalau kamu berbeda pendapat, tetap ikutilah teladan Yesus. Dan yang arti kedua ada di dalam Tuhan, artinya di dalam prinsip-prinsip Tuhan. Kalau perintahnya di luar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, kita tidak wajib menurutinya. Tetapi ingat, tidak boleh kasar di dalam menyatakan perbedaan beda pendapat dengan orang tua kita. Harus tunduk hormat. Jadi arti ketiga, cara menghormati orang tua kita adalah taatilah kemauan mereka sejauh mungkin. Yang keempat, saudara sekalian, mari kita ambil satu prinsip dari Matius 15 ayat 4. Apa artinya atau bagaimana caranya hormat? Kita baca. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Wow. Arti yang keempat, cara hormat kepada kita adalah harus kita bersikap baik dan lembut dan jangan balas. Jangan balas. Satu kali saya bicara di radio tentang hukum kelima. Dan di radio saya jarang sekali dapat respons. Karena di radio saya nggak tahu berapa orang yang dengar. Ya saya seperti bicara sama tembok. Tetapi satu hari waktu saya bicara hukum kelima, datang sebuah respons dari pendengar lewat WA. Dia bilang, terima kasih Pak untuk pelajaran hukum kelima. Oh, saya bilang, kenapa? Apa yang menarik perhatian saudara? Dia bilang, saya tertegur. Saya bilang, apa rupanya? Boleh saya tahu cerita Anda? Dia bilang, waktu saya kecil, saya diperlakukan buruk oleh mama saya. Dia lebih sayang kakak saya daripada saya. Apa-apa semua kasih ke kakak saya. Sebab kakak saya lebih pintar, lebih kasep, lebih menurut, dan saya diperlakukan dengan buruk. Bahkan saya dititipkan, dibesarkan oleh tante saya. Sekarang, waktu ibu saya stroke, apa-apa ngandelin saya. Tinggal bersama saya, semua biaya pengobatannya harus sama saya. Saking kesalnya, satu hari saya membentak mama saya. Saya bilang, pergi itu sama koko saya ya, yang kamu sayangi itu. Minta sama dia, tinggal sama dia. Ibu saya, lalu dia cerita, ibu saya yang lagi stroke ini mengeluarkan air mata karena saya bentak. Dan tidak lama setelah saya bentak ibu saya yang sampai nangis itu, saya kebetulan menyetel radio dan saya dengar pesan ini. Saya menangis, saya merasa jahat sekali kepada ibu saya. Saya merasa saya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya bilang, puji Tuhan. Semoga firman Tuhan akan mengubah hidup saudara seterusnya. Iya, saya mau berusaha menyayangi ibu saya selama dia masih hidup. Jadi, bagaimana cara hormat sama ibu bapak kita? Ya, bersikap baik, lembut. Kalau mereka pernah berbuat kesalahan, jangan balas. Itulah cara hormat yang baik. Sekarang kita mau ambil pelajaran yang kelima. Bagaimana cara hormat yang diajarkan Alkitab. Matius 15 ayat 5-7, Yesus mengajar. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu,
sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati ibu bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri, hai orang-orang munafik. Dengan kata lain, ayat ini walaupun panjang, Yesus intinya mau mengatakan begini. Banyak orang beragama mementingkan persembahan dan persepuluhan, tapi jarang pelihara atau kasih uang sama ibu bapaknya. Dan Yesus menyebut orang yang memberi persembahan di gereja, tetapi tidak pelihara ibu bapaknya, tidak kasih uang sama ibu bapaknya, sebagai orang munafik. Jadi kalau begitu, kita ambil pelajaran kelima. Bagaimana cara menghormati ayah ibu kita? Memelihara hidup mereka, terutama kalau mereka sudah tua dan tidak berpenghasilan. Walaupun mereka berpenghasilan juga, adalah kewajiban anak-anak membiayai orang tua mereka. Di Taiwan ada sebuah peraturan, sebuah undang-undang. Anak wajib pelihara ibu bapaknya. Kenapa? Pernah ada orang tua yang kedapatan mati dalam kemiskinan, pada anaknya sukses, jarang pulang untuk menengok orang tua. Itu sebabnya satu saat Presiden Taiwan memerintahkan, mengusulkan supaya dibuat sebuah undang-undang bahwa anak wajib pelihara biaya finansial orang tua mereka. Nah, saudara sekalian, kita bisa bilang kepada ibu bapak kita, I love you, saya sayang kepada kamu, happy birthday. Tetapi Alkitab mengajarkan kita sebuah prinsip yang sederhana, yaitu apa? Pelihara hidup mereka. Dengan kata lain, berikan mereka uang, cukupkan kebutuhan mereka. Ini adalah gambar angpao ya. Orang Tionghoa biasa memberikan uang dalam bungkusan merah supaya lebih bermakna. Ya, dengan kata lain, Alkitab mengajarkan kasih angpao sama ibu bapamu. Apalagi kalau mereka tua. Banyak orang berpikir bahwa oh nanti kalau saya udah kaya, gaji saya udah cukup, baru saya kasih ibu bapak saya. Tetapi saudara sekalian, bukan itu maksud Alkitab. Waktu kamu lagi miskin, berikan sedikit sama ibu bapamu. Kalau kamu nanti diberkati dengan lebih, berikan lebih banyak lagi. Berikan sesuai dengan kemampuan dan kerelaanmu. Dan itu akan bikin hati orang tuamu bahagia. Saya jamin. Satu kali waktu anak saya masih kecil, saya ulang tahun, anak saya kasih angpau sama saya. Anak saya waktu itu baru umur 3 tahun. Dan waktu dia masukkan uang ke dalam amplop dan tulis, selamat ulang tahun, Dedi. Waduh, waktu saya buka laci saya dapati sebuah angpau dari anak saya, tulisnya happy birthday, Dedi. Dan waktu saya buka, isinya 50.000. Langsung saya tahu, ini pasti uang saya juga, yang mamanya yang ngajarin. Jadi duit gua juga, tetapi walaupun itu duit saya, rupanya saya diberikan itu ada rasa bahagia. Kenapa? Karena anak saya ingat kepada saya. Bukan 50.000-nya yang bikin saya bahagia, karena itu uang saya juga. Tetapi perhatiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun orang tua kita orang kaya, mereka masih punya uang di tabungan mereka, tetapi kenapa tidak kita berikan sedikit uang sebagai bentuk perhatian kita? Dan yang terakhir, saudara sekalian, semua rasa hormat ini harus diberikan tanpa syarat, baik atau buruk orang tua kita. Keluaran 20 ayat 12, hukum kelima bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya tidak ada syarat, yang ada adalah janji berkat. Dengan kata lain, hukum kelima tidak mencantumkan syarat. Orang tua seperti apa yang boleh dihormati, orang tua seperti apa yang nggak boleh dihormati. Mungkin satu kali waktu saya berkhotbah soal hormati ayah ibumu, ada orang bilang sama saya, Bapak bisa nasihatin orang tentang hormati ayah ibumu. Tetapi Bapak kalau tahu siapa papa saya, Bapak tidak akan menganjurkan hormati dia kepada saya.
Dia jahat sekali. Waktu saya kecil, saya dipukul, saya disiram air panas, saya diusir dari rumah, saya diperlakukan dengan kasar. Saya merasa tidak perlu hormati ayah saya. Saya jawab kepada dia dengan lemah lembut, teman, Alkitab katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu panjang umur. Di tanah yang Tuhan akan berikan. Di surga. Tidak ada syarat. Alkitab tidak katakan hormati ayah ibumu kalau mereka bayar uang sekolahmu. Kalau mereka lemah lembut kepadamu. Tetapi Alkitab hanya katakan hormati ayah dan ibumu, titik. Jadi dengan kata lain, hormat ini Alkitab mengajarkan berikan tanpa syarat. Apakah mereka baik atau buruk waktu dulu memperlakukan kita. Baik saudara sekalian, kita baca juga sebuah ayat yang menarik ya. Dan Alkitab meminta kepada kita untuk mengampuni orang tua kita. Matius 6 ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau engkau tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara sekalian, kalau kita punya dendam kepada orang tua kita, bahkan kepada sesama kita, maka Alkitab mengatakan kepada kita, kesalahan kita pasti tidak akan diampuni juga. Baik, jadi bagaimana cara hormat yang Alkitab maksudkan? 1, segan, sikap segan dan hormati mereka. Yang kedua, jaga nama baik mereka. Yang ketiga, turut perintah mereka. Yang keempat, bersikap lembut, tidak kasar kepada mereka. Yang kelima, perhatikan kebutuhan fisik mereka, terutama mereka tua. Berikan mereka uang yang dibutuhkan. Sekarang, bagian yang ketiga dari hukum kelima ini kita akan mau belajar mengapa perintah ini penting. Mengapa Tuhan menyuruh kita menghormati ayah dan ibu. Efesus 6 ayat 2 dan 3, Paulus mengutip lagi 10 hukum. Nah, ada orang berpikir bahwa 10 hukum itu hanya urusan perjanjian lama. Ayat ini membuktikan bahwa 10 hukum adalah bagian dari perjanjian lama, juga bagian dari perjanjian baru ya. Efesus 6 ayat 2 dan 3 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Oh, kalau begitu, ya Paulus menekankan bahwa hukum kelima ini hukum yang penting sekali karena satu-satunya dari 10 hukum yang mengandung janji adalah hukum kelima. Janjinya apa saudara sekalian? Janjinya supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi ini dan bumi yang akan datang. Jadi kalau begitu, menghormati ayah ibumu berkatnya ya di dunia dan di surga di dunia yang akan datang. Kalau begitu, kita bisa simpulkan mengapa Tuhan mau kita menghormati ayah ibu kita. Karena ini menentukan nasib kita dan keselamatan kita. Di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Satu kali setelah saya berbicara tentang hukum kelima, ada seorang anggota gereja yang mendatangi saya dan dia ngomong, terima kasih untuk pelajaran tentang hormati ayah ibumu. Saya bilang, oh ya, kenapa? Sekarang saya tahu kenapa hidup saya susah di dunia. Saya bilang, kenapa? Ya, karena saya tidak hormat sama orang tua saya waktu saya muda. Wow, itu di luar yang saya maksudkan ya. Tetapi dia mengambil kesimpulan, mungkin saya tidak bahagia karena dulu saya ya kurang hormat sama orang tua saya. Jadi saudara sekalian, memang hukum kelima menjanjikan bahwa nasibmu di dunia ini akan lebih baik kalau kamu hormat sama ibumu. Nasibmu di surga akan juga ditentukan oleh hukum kelima ini. Jadi mengapa hukum ini penting? Sebab nasib dan keselamatan ada di dalam perintah ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, Paulus katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Dengan kata lain, Paulus mengamarkan bahwa akhir zaman banyak orang yang akan berontak kurang ajar terhadap orang tua. Kalau begitu, kenapa Alkitab katakan hormatilah ayah ibumu? Inilah tujuan yang kedua. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu menghormati orang tua supaya menjadi kesaksian di akhir zaman. Jadi kalau dunia melihat anak-anak yang hormat sama orang tuanya, maka dunia tahu bahwa mereka dididik dalam prinsip hukum kelima. Sebuah kesaksian di akhir zaman. Jadi saudara sekalian, kita belajar kata yang ketiga, mengapa Tuhan menyuruh kita menghormati orang tua. Itu akan menentukan nasib kita di dunia ini dan keselamatan kita di surga nanti. Yang kedua, menghormati orang tua adalah sebuah cara untuk bersaksi kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, sebagai penutup aplikasi, izinkan saya untuk mengambil sebuah ilustrasi yang saya beri judul, apa yang ditabur itu juga dituai. Amin. Saudara sekalian, satu kali seorang pendeta bercerita. Dia bilang begini, satu hari datang kepada saya seorang anggota yang datang dengan sedih. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau cerita pelajaran yang saya dapat hari ini. Ya, pendeta ingin tahu, oh ya cerita apa? Hari ini saya belajar sesuatu di rumah saya. Dia bilang begini, saya hormat sama ibu saya. Dan suatu hari ibu saya stroke. Dan waktu stroke, saya langsung menawarkan kepada mama saya, Ma tinggal sama saya. Ya. Waktu mama saya bawa tinggal sama saya rawat, tetapi istri saya tidak setuju. Istri saya bilang, aduh kenapa kamu kan banyak saudara-saudara, kenapa kita harus yang pelihara ibumu? Tetapi suami bilang, ya biar aja saya suka untuk merawat ibu saya. Dan waktu ibunya tinggal bersama mereka, istrinya selalu cemberut ya, sebab mamanya itu makan jatuh kemana-mana ya, maklum orang stroke. Jadi istrinya mulai ngomel, tuh lihat, mama tuh makannya nggak bener, jatuh di mana-mana. Tiap hari, tiap waktu makan, selalu muncul omelan dari istrinya. Jadi sang suami ini merasa tidak enak hati sama istrinya, sama mamanya juga dia tidak enak. Akhirnya suami ini mengalah, dia beli sebuah meja kecil untuk mamanya duduk di. Jadi mereka makan di meja besar, mamanya makan di meja kecil. Ya, supaya mamanya kalau makan jatuh-jatuh, mau jatuh berapa banyak, biar saja di sana. Dan mereka lakukan ini. Satu hari, pria ini bercerita, saya kaget. Ya, karena waktu saya lihat anak saya lagi main anjang-anjangan, saya tidak tahu bahasa Indonesianya anjang-anjangan, tapi saya kira kita mengerti ya. Anak-anak suka main masak-masakan. Jadi anak-anak main masak-masakan, lalu dia memperhatikan anaknya main masak-masakan. Yang mengejutkan dia adalah anaknya menyediakan sebuah meja besar dan sebuah meja kecil untuk menyajikan makanan. Jadi karena tertarik, dia mendekati anaknya, dia tanya, Nak, kenapa meja makannya ada dua, satu besar, satu kecil? Oh, Pak, ini meja besar, meja saya untuk saya, kalau nanti saya udah menikah, kami makan di meja besar. Dan meja kecil ini nanti untuk papa kalau papa udah tua. Dan papanya ini terdiam. Dan dia datang kepada pendeta, dia bilang, Pendeta, saya belajar satu pelajaran penting hari ini. Hormati ayah ibumu adalah sebuah teladan kepada anak dan cucu kita. Mereka melihat cara kita menghormati ayah ibu kita. Ingat sebuah ayat dalam Alkitab, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya.
Banyak orang sedang menangis hari ini. Kenapa anak saya tidak pernah menengok saya? Kenapa mereka lebih foya-foya untuk dirinya dan tidak pernah membelikan sesuatu pun buat saya? Mungkin tidak seluruhnya salah orang tua, tetapi baik para orang tua kita juga evaluasi. Apakah mungkin ada sesuatu yang salah juga kita telah dan salah yang telah kita contohkan dulu? Saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya untuk mengingatkan ini semua, bahwa hormatilah ayah ibumu adalah sebuah ujian karakter dan iman kita. Bila mana kita pernah berbuat kesalahan, akuilah kesalahan kepada Tuhan hari ini. Dan jikalau saudara masih punya orang tua, masih punya mertua, masih ada punya wali atau guru yang pernah memberi petunjuk hidup yang baik kepada saudara, lakukanlah sesuatu. Teleponlah mereka. Berbuatlah sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka. Inilah pelajaran kita hari ini. Semoga hati kita diubahkan selama-lamanya. Dan kita Amin. memberi teladan yang terbaik kepada generasi berikutnya. Dan supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.